Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai komponen sistem informasi berbasis komputer. Sebelum menjelaskan mengenai komponen sistem informasi berbasis komputer, terlebih dahulu saya akan menjelaskan, memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Riko Muhammad Firdaus dengan NIM 2021-53091. Yang kedua ada saya sendiri di sini sebagai moderator dengan NIM 2021-53100. Yang ketiga ada Adi Nugroho dengan NIM 2021-53110. Yang keempat ada Farida Ayu Sevia dengan NIM 2021-53124. Dan yang terakhir ada Robaita Judin dengan NIM 2021-53126. Kami akan menjelaskan mengenai analisa sistem informasi berbasis komputer pada e-commerce. Sistem informasi berbasis komputer merupakan salah satu sumber daya yang sangat diperlukan bagi manajemen dalam mengambil keputusan. Untuk mendapat informasi tersebut, perlu adanya sebuah sistem yang mengolah data menjadi sebuah sistem informasi yang berharga. Nah, sistem informasi tersebut disebut dengan Information Processing System atau lebih dikenal dengan sistem informasi. Sistem informasi berbasis komputer merupakan suatu sistem pengolahan data menjadi informasi dengan menggunakan alat bantu pengambilan keputusan. Dalam sistem informasi berbasis komputer ini memiliki arti bahwa komputer mempunyai peranan yang sangat penting di dalam sebuah sistem informasi tersebut. Next. Nah, di sini ada diagram sistem informasi yang meliputi dari TPS atau Transaction Processing System. TPS adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi. Nah, untuk yang kedua ada MIS atau Management Information System. MIS mendukung spektrum tugas-tugas organisasi yang lebih luas dari TPS, termasuk analisis keputusan dan membuat keputusan. MIS menghasilkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan dan juga dalam membantu menyatukan beberapa fungsi informasi bisnis yang sudah terkomputerisasi. Untuk selanjutnya ada DSS. DSS hampir sama dengan MIS karena sama-sama menggunakan basis data sebagai sumber data. Nah, DSS bermula dari MIS karena menekankan pada fungsi pendukung pembuat keputusan di seluruh tahap-tahapnya, meskipun keputusan aktual tetap wewenang eksekutif pembuat keputusan. Yang paling atas itu ada Executive Information System atau EIS. EIS ini adalah sistem terkomputerisasi yang menyediakan akses bagi eksekutif secara mudah ke informasi internal dan eksternal yang relevan dengan faktor penentu keberhasilan. Selanjutnya, di sini kami akan mempresentasikan mengenai sistem informasi pada e-commerce. Yang pertama ada e-commerce Shopee, dan yang kedua ada e-commerce Tokopedia, dan yang ketiga ada e-commerce Lazada. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Pada teman-teman saya persilakan. Nah, di sini saya Farida Yusefia akan menjelaskan tentang analisa sistem informasi berbasis komputer pada Shopee, CBIS. Shopee adalah salah satu toko online di Indonesia yang mengusung model bisnis marketplace, di mana semua orang dapat menjual barang dan menjadi pembeli di aplikasi ini. Layanan Shopee diperuntukkan untuk semua orang dan dapat diakses secara gratis. Barang yang dijual di Shopee pun juga beragam, mulai dari pakaian, peralatan rumah tangga, hingga voucher pulsa, belanja, maupun yang lainnya. Fitur-fitur yang ada di Shopee antara lain Shopee Pay dan Koin Shopee. Shopee Pay merupakan seluruh pendapatan dan dana pengembalian di Shopee. Koin Shopee adalah mata uang virtual resmi di Shopee yang akan dikreditkan ke akun kita setiap kita berhasil berbelanja di toko Star Seller, Shopee, atau Official Shop. Lanjut. Pada studi kasus Shopee yang merupakan TPS adalah
Consumer service. Consumer service merupakan sebagai resepsionis, sebagai consumer relation officer. Yang kedua, penjual. Penjual ikut terlibat dalam proses transaksi yang ada. Penjual dapat memperbarui data dari produk-produk yang dijualnya. Yang ketiga, pembeli. Pembeli ikut terlibat dalam proses transaksi yang ada. Pembeli dapat menanyakan hal-hal berkait dengan kejadian. Yang keempat, financial. Melakukan pengelolaan keuangan perusahaan. Melakukan penginputan semua transaksi keuangan. Yang kelima, quality control. Memantau produk-produk yang dijual oleh seller. Bertanggung jawab untuk memperoleh kualitas terbaik dalam produk dan jasa perusahaannya. Lanjut. Manajemen Information System (MIS). Di sini MIS mendukung spektrum tugas-tugas organisasi lebih luas dari TPS, termasuk analisis keputusan dan pembuat keputusan. Nah, pada studi kasus Shopee yang merupakan MIS adalah marketing officer. Marketing officer itu melakukan optimasi Shopee di mesin pencari, melakukan optimasi di sosial media, bertugas membawa kemajuan dalam hal marketing untuk perusahaan. Selanjutnya yaitu decision support system. Decision support system hampir sama dengan MIS karena sama-sama menggunakan basis data sebagai sumber data. DSS bermula dari MIS karena menekankan pada fungsi pendukung pembuat keputusan di seluruh tahap-tahapnya. Meskipun keputusan aktual tetap wewenang eksklusif pembuat keputusan. Seperti Chief Marketing Officer, yaitu pemimpin dari marketing officer bertugas membuat keputusan atau kebijakan untuk kemajuan di bidang marketing perusahaan. Next. Executive Information System. EIS adalah sistem terkomputerisasi yang menyediakan akses bagi eksekutif secara mudah ke informasi internal dan eksternal yang relevan dan faktor penentu keberhasilan. Pada studi kasus Shopee yang merupakan EIS adalah Chief Executive Officer, mengelola dan menganalisis segala aktivitas fungsional berbasis bisnis seperti operasional, sumber daya manusia, keuangan, pemasaran, lalu membuat kebijakan, prosedur, dan standar pada perusahaan. Next. Ini ada Tokopedia yang akan dijelaskan pada rekan saya, Robert Tajudin. Analisa sistem informasi berbasis komputer pada Tokopedia atau JBIS. Tokopedia merupakan salah satu pusat perbelanjaan daring di Indonesia yang menyusul model bisnis marketplace, memungkinkan setiap individu, toko kecil, dan brand untuk membuka dan mengelola toko online. Tokopedia atau tokopedia.com yang merupakan website bisnis online ini banyak menyimpan fakta-fakta unik yang perlu Anda ketahui agar lebih mengenal lagi pada website yang satu ini. Untuk analisanya ada yang pertama TPS, Transaction Process System. Yang pada Tokopedia ini sistem informasi yang mengatur segala bentuk proses transaksi antara pemilik perusahaan dengan target konsumen. TPS ini pada aplikasi dari Tokopedia yang berinteraksi langsung dengan penggunanya dengan beberapa fitur yang ditawarkan untuk dibuatkan transaksi. Sementara sistem dari Transaction Process Handle oleh Consumer Service yang bertugas menangani masalah dari konsumer dan merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan customer. Yang kedua, Management Information System atau MIS adalah sistem informasi yang menyediakan atau memberikan laporan detail kepada pihak manajemen. Laporan ini berguna efisiensi dalam transaction process system di Tokopedia.
MIS terdapat pelaporan data dari customer service kepada atasan bidang atau supervisor. Laporan yang dikeluarkan dapat berupa statistik dan data kemesanan selama kurun waktu tertentu atau kinerja atau review dari karyawan-karyawan yang ada. Yang ketiga, ada DSS, Decision Support System. Ialah sistem informasi yang menggunakan data khusus yang mendukung AIS dalam pengambilan sebuah keputusan untuk meningkatkan efisien dari perusahaan. DSS pada sistem Tokopedia menggunakan data khusus yang didapatkan dari pengumpulan data untuk meringkaskan keputusan berupa ekspansi produk, penambahan fitur-fitur atau layanan, dan atau tentang kerjasama dengan mitra penjual yang berada di Tokopedia. Yang keempat ada AIS atau Executive Information System. Ialah bagian tingkat tertinggi dari sistem informasi suatu perusahaan yang berperan pada pembuatan kebijakan baru, mengesahkan kebijakan baru, serta mengeksekusi kebijakan tersebut. Di Tokopedia, komisaris utama merupakan bagian dari AIS sesuai tugas sebagai pembuat kebijakan dan pendorong terlaksananya implementasi Good Corporation Governance. Selain penjelasan itu, Tokopedia mempunyai fitur-fitur antara lain. Yang pertama, Good Merchant merupakan fitur yang berbayar yang bisa memberikan kemudahan untuk menjual dalam pengelola toko. Fasilitas tambahan yang ada pada Good Merchant diantaranya yaitu perhitungan kurs dolar, penambahan admin untuk kelola toko, informasi toko fisik pada katalog, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada statistik toko, merupakan sarana bagi para penjual untuk mengetahui informasi serta statistik tentang transaksi, produk, dan pembeli. Informasi ini dapat Anda gunakan untuk mengatur strategi peningkatan penjualan. Statistik toko ini memiliki fitur tanggal atau date range pada bagian kanan atas dashboard, sehingga Anda dapat mengatur berbagai data statistik yang ini Anda lihatkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adi Nugroho. Ya, analisa sistem informasi berbasis komputer pada Lazada atau CBIS. Lazada Indonesia adalah situs belanja online yang menawarkan berbagai macam jenis produk, mulai dari elektronik, buku, mainan anak dan perlengkapan bayi, alat kesehatan dan produk kecantikan, peralatan rumah tangga, serta perlengkapan traveling dan olahraga. Lazada Indonesia didirikan pada tahun 2012 dan merupakan bagian dari Lazada Group yang beroperasi di Asia Tenggara. Hingga tahun 2014, Lazada Group telah beroperasi di Singapura, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Filipina dengan Singapura sebagai lokasi kantor pusat mereka. Next, hasil analisa sistem informasi berbasis komputer pada Lazada. Yang pertama ada Transaction Processing System atau TPS. TPS dari Lazada sendiri ialah fitur-fitur bagaimana kita bisa membuat suatu pesanan hingga pembayaran dan bahkan bisa melakukan pelacakan terhadap barang yang dibeli. Contoh penerapan dari TPS di Lazada yaitu halaman foto produk dan halaman metode pembayaran, dan ada juga halaman pelacakan barang. Yang kedua ada Management Information System atau MIS. MIS dari Lazada contohnya adalah pemberian review dan rating pada produk-produknya. Yang contoh penerapannya ada ulasan dari pembeli, dan yang ketiga ada Decision Support System atau DDS. DDS sendiri adalah contohnya DDS dari Lazada. DDS dari Lazada menurut saya adalah pemberian rekomendasi produk-produk
kepada setiap akunnya. Contoh penerapannya adalah halaman kategori produk. Dan yang keempat ada Executive Information System atau EIS. Di Lazada, komisaris utama merupakan bagian dari Executive Information System sesuai dengan tugasnya sebagai pembuat kebijakan dan pendorong terlaksananya implementasi Good Corporate Governance. Next. Sistem informasi berbasis komputer dalam e-commerce memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang pertama yaitu dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti perangkat mobile, desktop, dan tablet. Yang kedua, tidak membutuhkan spesifikasi yang besar untuk menjalankan sebuah website. Yang ketiga, tidak memerlukan lisensi terkait dengan penggunaan website. Dapat dijalankan pada berbagai sistem informasi seperti Windows, Linux, Mac, dan lain sebagainya. Yang keempat, dapat ditampilkan dan dilihat kapanpun dan dimanapun asalkan terhubung dengan jaringan internet yang stabil. Kelemahan yang pertama yaitu membutuhkan jaringan internet yang baik dan stabil agar website yang digunakan dapat terkoneksi dan ditampilkan dengan baik. Yang kedua, membutuhkan sistem keamanan jaringan yang baik dari sisi server, browser, dan klien. Karena website sangat rentan untuk dimasukkan berbagai virus, trash, malware yang berasal dari internet. Yang terakhir, lebih berbahaya lagi, yaitu sebuah situs dapat diretas oleh hacker apabila tidak ada keamanan sistem yang baik. Next. Nah, dari presentasi analisis mengenai komponen sistem informasi yang terdapat dalam penjualan online atau e-commerce yang kami sampaikan, terdapat beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, dengan adanya website e-commerce yang memanfaatkan internet sebagai media pemasaran, dapat memudahkan pemilik toko untuk memberikan pelayanan terhadap konsumen secara optimal dan memberikan informasi 24 jam serta dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Kemudian yang kedua, dengan adanya sistem penjualan online atau e-commerce, maka perusahaan dapat memudahkan proses transaksi yang selama ini sifatnya konvensional menjadi lebih modern dengan transaksi online. Pelanggan yang berada di luar kota atau bahkan luar pulau tetap dapat melakukan transaksi tanpa harus datang ke lokasi. Nah, itu beberapa kesimpulan dari presentasi yang telah kami lakukan. Mungkin cukup itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.